액션 let's go 저 건물을 찾으러 Astra International Tbk atau ASII didirikan oleh Tija Kian Leong atau William Soyarjaja, Jia Kinjo, Benyamin, dan Lim Peng Hong pada tahun 1950-an. Nama Astra disematkan oleh Kianti yang merupakan adik dari Kian Leong. Pada tahun 1990, ASII memperoleh pernyataan efektif KPPM-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ASII atau IPO kepada masyarakat sebanyak 30 juta rupiah saham dengan nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran perdana Rp14.850 per saham. ASII terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 4 April 1990. Pada 20 Februari 1957, ketiga pendiri Astra mendaftarkan perusahaannya ke notaris Si Hwanjeo dengan modal pada saat itu hanya sebesar 2,5 juta. Kemudian pada tahun 1969, peresmian pabrik perakitan PT Gaya Motor. Di tahun 1970, Astra juga ditunjuk menjadi distributor dari berbagai hasil produksi Jepang seperti sepeda motor Honda dan alat-alat perkantoran Fuji Xerox. Kemudian 1971, Astra memutuskan untuk mendirikan PT Federal Motor atau PT Astra Honda Motor. Kemudian pada tahun 1973, Astra berusaha mencapai hasil yang terbaik dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Hingga pada tahun 1999, Astra meresmikan logo baru dan di tahun 2004, Astra bekerja sama dengan Standard Chartered Bank untuk pengambil alihan atas Bank Permata, sebuah bank hasil merger dari 5 bank yang berada di bawah pengawasan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Kepemilikan gabungan Astra bersama dengan Standard Chartered Bank mencapai 89,12% sejak 2006 hingga 2020. Tak cukup sampai di situ, Astra juga melebarkan sayap bisnisnya dengan meluncurkan bisnis ketujuh, yaitu lini bisnis properti di tahun 2016. Perusahaan Astra berkantor di pusat di Menara Astra lantai 58-63 Jalan Jenderal Sudirman Kaf 5-6 Jakarta, Indonesia. Diketahui bahwa Jardine Cycle and Carriage Ltd menjadi pemegang saham terbesar dengan jumlah 50,11%. Pemegang saham tersebut merupakan entitas anak dari Jardine Matheson Holding Ltd, sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura. Ruang lingkup kegiatan utamanya juga meliputi otomotif. Bisnis otomotif Astra mencakup manufaktur, perakitan, distribusi, penjualan, dan layanan jual kendaraan roda 4 dan 2 di seluruh Indonesia. Di segmen roda 4, Astra hadir merek handal seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, BMW, dan Peugeot. Di segmen roda 2, Honda menjadi ikon sepeda motor paling populer di Indonesia. Di bidang jasa keuangan, Astra dibangun untuk mendukung pertumbuhan bisnis otomotif Astra beragam layanan pembayaran produk kendaraan. Pada bisnis alat berat pertambangan dan energi, Astra di bawah naungan PT United Tractor Tbk, yaitu mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, dan pertambangan. Di bidang konstruksi, melayani penjualan merek Komatsu dan merek lainnya. Sedangkan kontraktor pertambangan Astra dikelola PT Pama Persa dan Nusantara. Pada bidang agribisnis, Astra juga mengelola kebun kelapa sawit di PT Astra Agro Lestari. Pada bidang infrastruktur dan logistik, yaitu penyediaan air bersih, jalan tol, menangani jual beli bekas kendaraan,
bisnis penyewaan kendaraan, dan jasa logistik. Di bidang teknologi informasi, menjalankan 2 unit bisnis oleh PT Astragapia Information Technology. Dan terakhir adalah bidang properti. Berdasarkan laporan keuangan di video dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan ASII atau Astra International Tbk di tahun 2013 hingga 2022 mengalami peningkatan atau cenderung meningkat setiap tahunnya. Adapun liabilitas jika dilihat 5 tahun terakhir cenderung stabil sedikit mengalami penurunan. Selanjutnya untuk modal ASII cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berkah Prima Perkasa Tbk atau BLUE didirikan pada tanggal 24 Juni 2014 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan November 2014. Kantor pusat Berkah Prima Perkasa Tbk berlokasi di Kompleks Sunter Nirwana Asri 2, Blok A nomor 110-111, Jalan Bismaraya, Sunter Agung, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Berkah Prima Perkasa Tbk yaitu Herman Tansri sebanyak 24,52%, Sik Agung Kuntoro sebanyak 17,94%, Fajar Tasrif sebanyak 10,17%, dan Rudi Tasrif sebanyak 7,18%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BLUE adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar perlengkapan komputer dan alat-alat tulis, dan kegiatan jasa penunjang pencetakan. Saat ini, kegiatan usaha utama BLUE yaitu penyediaan dan distribusi produk tinta isi ulang serta jasa percetakan tekstil. Distribusi produk tinta isi ulang, laser toner, dan kertas foto dengan menggunakan merek Blueprint untuk retail. Pada tanggal 27 Juni 2019, BLUE memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham BLUE kepada masyarakat sebanyak 168 juta saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp130 per saham, terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2019. Berkah Prima Perkasa Tbk memproduksi berbagai kebutuhan pencetakan seperti printer, tinta, kartrid toner, printer thermal, kertas, software POS, printer tekstil, dan juga menyediakan layanan pencetakan tekstil. PT Astra Tbk atau Astragapia adalah perusahaan publik dengan kode saham ASGR yang didirikan pada tahun 1975 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Sebagai pilar bisnis, Astra di bidang teknologi informasi, Astragapia fokus pada ruang lingkup bisnis printing dan digital service. Astragapia memiliki portofolio bisnis solusi dokumen dengan mitra eksklusif Fujifilm Business Information, menghadirkan solusi end-to-end mulai dari kebutuhan cetak personal, perkantoran, grafik, art, hingga managed print service. Astragapia juga memiliki entitas anak yaitu PT Astragapia Information Technology atau AGIT yang melayani kebutuhan solusi teknologi informasi, khususnya digital service, melalui kolaborasi dengan mitra strategis kelas dunia maupun solusi sendiri yang mencakup hardware, software, service, dan entitas anak PT. Astragapia Xprints Indonesia atau AXI yang melayani solusi perkantoran melalui layanan e-commerce axikoe.com sebagai one-click official solution layanan online printing B2B pertama di Indonesia atau printkoe.com serta 3D printing. PT Mulya Industrindo Tbk didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 5 November 1986 dan Akta Perubahannya Nomor 7 tanggal 6 Mei 1987 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atas hasil produksi entitas anak.
PT Mulia Industrindo Tbk terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta pada tanggal 17 Januari 1994. PT Mulia Industrindo Tbk semula mempunyai dua entitas anak, PT Mulia Glass dan PT Mulia Keramik Indaraya. Pada bulan Oktober 2017, PT Mulia Industrindo Tbk menjual seluruh kepemilikannya di PT Mulia Keramik Indaraya kepada PT Gunatama Mandiri, sebuah perusahaan terafiliasi. Aksi korporasi ini dilakukan untuk mendukung rencana PT Mulia Industrindo Tbk untuk memperbaiki dan meningkatkan posisi keuangannya sebagai perusahaan publik. Setelah divestasi tersebut, PT Mulia Industrindo Tbk hanya memiliki satu entitas anak, yaitu PT Mulia Glass. PT Mulia Glass bergerak di bidang industri kaca dengan kaca lembaran, glass block, kemasan kaca, dan kaca pengaman otomotif sebagai hasil produksinya. Dan setiap tahapan proses produksi didukung oleh teknisi yang berkualitas dan berpengalaman, serta menggunakan peralatan dengan sistem terkomputerisasi sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil produksi. Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memberikan keselamatan maksimal kepada pengguna, PT Mulia Glass menjalankan proses produksi yang ketat berdasarkan standar ISO dan standar kaca aman bagi kendaraan bermotor yang diantaranya Peraturan Nomor 43 atau Komisi Ekonomi untuk Eropa. KMI Wire and Cable Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan kabel dan kawat aluminium dan tembaga. Kegiatan usaha perusahaan meliputi pembuatan kabel dan kawat dengan bahan baku utama aluminium dan tembaga serta bahan baku lainnya, termasuk seluruh komponen, suku cadang, aksesori terkait dan perlengkapannya, termasuk teknik rekayasa dan instalasi kabel. Pabrik perusahaan berlokasi di Cakung, Jakarta Timur dengan luas 10 hektar. Kapasitas produksi kabel perusahaan lebih dari 75.000 ton per tahun yang terdiri atas kabel listrik aluminium sebesar lebih dari 45.000 ton per tahun dan kabel listrik tembaga sebesar lebih dari 30.000 ton per tahun. KMI Wire and Cable Tbk didirikan pada tanggal 19 Januari 1972 dengan kode industri C131 dengan sektornya yaitu perindustrian aneka industri dan subsektornya barang perindustrian kabel. KMI Wire and Cable Tbk bergabung pada BI pada tanggal 6 Juli 1992 dengan dewan komisarisnya yaitu Herman Nur Salim sebagai presiden komisaris dan direksinya yaitu Marcelo Theodor Taufik sebagai presiden direktur. Setelah mengetahui profil perusahaan, maka tahap selanjutnya yaitu menghitung perhitungan dari Benjamin Graham formula pada masing-masing perusahaan di sektor industri untuk mengetahui intrinsic value pada masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan pertama di sini ada perusahaan Astra International Tbk atau ASII. Dapat dilihat bahwa rumus dari Benjamin Graham formula sendiri adalah akar 22,5 dikalikan dengan EPS atau earning per share, kemudian dikalikan lagi dengan book value. Setelah didapatkan data-datanya, maka perhitungan untuk Astra International adalah akar 22,5 dikali dengan EPS-nya yaitu sebesar 774 dan book value-nya sebesar 4.712,75, maka didapatkan hasilnya sebesar 9.059,38967,315. Kemudian untuk rumus dalam perhitungan MOS atau MOS itu adalah intrinsic value dikurangin price, kemudian dibagi dengan intrinsic value dan dikali dengan 100%. Untuk perusahaan Astra International Tbk sendiri perhitungan MOS-nya yaitu intrinsic value-nya sebesar 9.059,38967,315 dikurangi dengan price yaitu sebesar 5.575, kemudian dibagi dengan intrinsic value sebesar 9.059,38967,315
dan dikalikan dengan 100%, maka didapatkan hasil yaitu sebesar 38,46%. Setelah mengetahui profil perusahaan, maka tahap selanjutnya yaitu menghitung perhitungan menggunakan Benjamin Graham formula pada masing-masing perusahaan di sektor industri, dengan tujuan untuk mengetahui intrinsic value pada masing-masing perusahaan. Nah, untuk perusahaan berkah prima perkasa sendiri atau BLUE, dapat dilihat bahwa rumus dari Benjamin Graham formula itu sendiri adalah akar 22,5 dikalikan dengan EPS atau earning per share, kemudian dikalikan lagi dengan book value. Setelah didapatkan data-datanya, maka perhitungan untuk berkah prima perkasa TBK adalah 22,5 dikali dengan EPS-nya yaitu 36 dan dikalikan lagi dengan book value-nya yaitu 216,80. Maka dihasilkan intrinsic value-nya adalah 419,0560821666. Selanjutnya, untuk rumus perhitungan margin of safety adalah intrinsic value dikurangi price, kemudian dibagi dengan intrinsic value dan dikalikan dengan 100%. Untuk perusahaan berkah prima perkasa TBK sendiri, perhitungan margin of safety-nya yaitu intrinsic value-nya sebesar 419,0560821666 dikurangi dengan price yaitu 370, kemudian dibagi dengan intrinsic value sebesar 419,056008 sekian dan dikalikan dengan 100%, maka margin of safety-nya dihasilkan yaitu 11,70%. Dapat dilihat bahwa rumus dari Benjamin Graham formula sendiri 22,5 dikalikan dengan EPS atau earning per share, kemudian dikalikan lagi dengan book value. Setelah didapatkan data-datanya, maka perhitungan untuk asal TBK adalah akar 22,5 dikali dengan EPS-nya yaitu sebesar 117 dan book value-nya sebesar 1,326,87. Maka didapatkan hasilnya sebesar 1,868,95298898. Kemudian untuk rumus dalam perhitungan MOS itu adalah intrinsic value dikurangi price, kemudian dibagi dengan intrinsic value dan dikali dengan 100%. Untuk PT Astra Tbk sendiri, perhitungan MOS-nya yaitu intrinsic value-nya sebesar 1,868,952988898 dikurangi dengan price yaitu sebesar 920, kemudian dibagi dengan intrinsic value sebesar 1,868,952988898 dan dikalikan dengan 100%, maka didapatkan hasilnya yaitu sebesar 50,77%. Untuk mengetahui intrinsic value pada perusahaan Mulia Industrindo Tbk, dapat dilihat bahwa rumus dari Benjamin Graham formula sendiri adalah akar 22,5 dikalikan dengan EPS atau earning per share, kemudian dikalikan lagi dengan books value. Setelah didapatkan data-datanya, maka perhitungan untuk Astra International adalah akar 22,5 dikali dengan EPS-nya yaitu sebesar 87 dan books value-nya sebesar 715,96 perak. Maka didapatkan hasilnya sebesar, setelah didapatkan data-datanya, maka perhitungan untuk Astra International adalah akar 22,5 dikali dengan EPS-nya yaitu sebesar 87 dan books value-nya sebesar 715,96 perak. Maka didapatkan hasilnya sebesar 1.183,8461,471 perak. Kemudian untuk rumus dalam perhitungan MOS itu adalah intrinsic value dikurangi price, kemudian dibagi dengan intrinsic value dan dikali dengan 100%. Untuk perusahaan Mulia Industrindo Tbk sendiri, perhitungan MOS-nya yaitu intrinsic value-nya sebesar 1.184,8461,471 perak dikurangi dengan price yaitu sebesar 440. Kemudian dibagi dengan intrinsic value sebesar 1.183,8461,471
84,61471 perak dan dikalikan dengan 100%, maka yang didapat hasilnya yaitu sebesar 62,83%. Setelah mengetahui profil perusahaan, maka tahap selanjutnya yaitu menghitung perhitungan dari Benjamin Graham Formula pada masing-masing perusahaan di sektor industri untuk mengetahui intrinsic value pada masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan kelima di sini ada perusahaan KMI Wire and Cable Tbk atau KBLI. Nah, dapat dilihat bahwa rumus dari Benjamin Graham Formula sendiri adalah akar dari 22,5 dikalikan dengan EPS atau earning per share, kemudian dikalikan lagi dengan book value. Setelah didapatkan data-datanya, maka perhitungan untuk KMI Wire and Cable Tbk adalah akar 22,5 dikalikan dengan EPS-nya yaitu sebesar 32 dan dikalikan dengan book value-nya sebesar 606,31, maka didapatkan hasilnya sebesar 660,714159073. Kemudian untuk rumus dalam perhitungan MOS atau margin of safety itu adalah intrinsic value dikurangin price kemudian dibagi dengan intrinsic value dan dikalikan dengan 100%. Untuk perusahaan KMI Wire and Cable Tbk sendiri, perhitungan MOS-nya yaitu intrinsic value-nya sebesar 660,714159073 dikurangi dengan price-nya yaitu sebesar 328, kemudian dibagi dengan intrinsic value sebesar 606,714159073 dan dikalikan dengan 100%. Maka setelah dihitung didapatkan hasil sebesar 50,35%. Sebelum melakukan investasi, para investor tentunya akan menganalisa terlebih dahulu saham yang akan dibelinya. Salah satu cara untuk menganalisanya adalah dengan menggunakan formula Greenblatt dan formula Benjamin Graham. Pada formula Greenblatt yang dianalisa adalah ROCE atau Return on Capital Employed dan earning yield-nya. ROCE dapat membantu investor dalam menilai risiko investasi. Jika ROCE perusahaan rendah, maka hal itu menunjukkan bahwa perusahaan mungkin saja mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba yang cukup untuk mengembalikan modal investasi. Sedangkan earning yield adalah pendapatan yang diterima dari hasil investasi dalam periode waktu tertentu. Semakin besar earning yield, maka semakin besar kemungkinan untuk menanamkan modal. Dilihat dari perhitungan ROCE dan earning yield, maka ASII dan BLUE menempati urutan 40 saham terbaik, sedangkan sisanya, yaitu MLIA, ASKR, dan KBLI tidak termasuk ke dalam 40 saham terbaik, yang artinya tingkat ROCE dan earning yield-nya rendah. Sedangkan berdasarkan valuasi Benjamin Graham Formula, yaitu menganalisa intrinsic value dan margin of safety-nya, didapatkan intrinsic value ASII adalah 9.059, BLUE 419, MLIA 1183, ASKR 1868, dan KBLI 883. Dalam hal ini, margin of safety terbentuk saat nilai intrinsik lebih besar daripada harga saham saat ini. Semakin besar jarak antara nilai intrinsik dan harga saham, maka semakin besar margin of safety yang terbentuk. Dapat dilihat di data bahwa jarak antara intrinsic value untuk perusahaan ASII, MLIA, ASKR, dan KBLI, jarak antara intrinsic value dan harga saham saat ini cukup besar, sehingga menghasilkan margin of safety yang tinggi. Sedangkan untuk BLUE, jarak antara intrinsic value dengan harga saham saat ininya tidak terlalu jauh, sehingga margin of safety yang dihasilkan pun kecil. Maka jika dilihat dari kedua formula tersebut, yaitu formula Greenblatt dan formula Benjamin Graham, dapat disimpulkan bahwa ASII merupakan pilihan terbaik, karena dilihat dari tingkat ROCE dan earning yield-nya pun, ASII masuk ke dalam 40 saham terbaik.
dan dilihat dari intrinsic value dan margin of safety-nya, ASI masih dalam batas aman karena minimal batas aman untuk margin of safety adalah 30%. Sedangkan untuk MLIA, ASGR, dan KBLI meskipun margin of safety-nya tinggi, tetapi tingkat ROCE dan earning yield-nya rendah, sehingga masih tetap memiliki risiko investasi. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러